Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Pemirsa TV yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas apa sih? Jadi hari ini kita sedang membahas komunitas Taufan. Ini komunitas yang aku bilang hebat gitu, karena berawal dari seorang mama yang kehilangan putranya, namun pada akhirnya bisa bangkit, bahkan bisa menjadi bisa membantu sesama, bisa saling support terhadap para orang tua dan juga anak yang mengalami hal yang sama gitu dengan keadaan Taufan pada saat itu, dan berjalanlah hingga sekarang gitu. Tapi aku tadi belum tahu sekarang ini jumlahnya udah berapa banyak nih berarti? Sampai dengan hari ini pasien dampingan kita ada 1.000 lebih dan dengan sekitar 600 relawan. Wow. Karena memang kan kegiatannya berbasis karyawan. Betul, betul. Bagaimana kita memberikan ruang yang cukup banyak gitu ya untuk para generasi muda kita nih, terutama untuk mengasah empatinya. Harapannya, bukan harapan sih, kebahagiaannya adalah banyak sekali dari mereka yang memang biasanya sih enggak biasanya mereka acuh, nggak peduli gitu. Iya. Biasanya mereka memang aktif di beberapa kegiatan. Lalu bahagianya gitu kalau misalnya setelah mereka bervolunteer di komunitas Taufan itu, mereka punya pengalaman yang berbeda, bahkan lebih gitu ya, bisa melakukan yang lebih gitu ya di luar sana. Itu ada salah satu kepuasan tersendiri bagi kami. Terus kalau untuk keluarga pasien itu kita lebih banyak menyasar ke keluarga-keluarga prasejahtera. Lalu keluarga-keluarga dari pelosok Indonesia yang tiba-tiba datang ke Jakarta, mereka masih bingung kan mau ngapain, kemana, prosesnya mereka juga awam gitu. Nah di situ masuklah peran relawan untuk mendampingi sampai mereka bisa beradaptasi, lalu juga menumbuhkan kepercayaan kepada mereka bahwa ini loh ada relawan yang bisa menjadi jembatan untuk melakukan pengobatan, maksudnya mendampingi pengobatan ini. Gitu. Jadi mereka kita pacu terus, nggak boleh putus asa gitu ya, harus tetap semangat sampai akhirnya memang banyak keluarga yang akhirnya memang sudah secara proses perlahan-lahan mereka bisa menerima, lalu juga mereka mempunyai teman baru, mempunyai keluarga baru, dan mereka selama harus melakukan kegiatan pengobatan di Jakarta itu ya terlihat merasa kuat gitu ya. Lalu mereka juga tegar karena sudah banyak kan dampingan kami, keluarga mereka, dan mereka saling menjalin kekeluargaan. Karena bagaimanapun juga aku bisa membayangkan gitu, kan ini tuh sesuatu yang memang mau tidak mau perlu dijalani gitu buat mereka-mereka yang keluarga pasien ataupun pasien yang memang harus datang ke Jakarta, yang benar tadi kata Bu Yani bilang gitu, awam, kalau tidak ada pendampingan dari orang lain, sosok yang paling tidak bisa merangkul gitu ketika sedang lelah hati atau ketika sedang merasakan sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Kalau bukan kita gitu siapa lagi gitu. Dan aku sangat amat seneng gitu ketika tadi Bu Yani juga bilang gitu, bagaimana yang diharapkan adalah anak-anak muda nih terutama gitu, daripada mereka selama ini mungkin punya kegiatan yang juga positif, tapi ini juga ada hal baik lainnya bisa juga turut dilakukan. Berarti sebenarnya komunitas ini terbuka untuk siapapun dalam hal relawan. Siapapun, jadi memang relawan kita ada relawan cilik gitu ya, usia-usia remaja gitu ya. Ada juga sampai usia yang sepuh juga ada. Karena memang ada juga latar belakang dari mereka yang punya cerita yang sama gitu dengan saya. Orang-orang terdekat ada, tapi lebih banyak ke mereka yang memang mengasah empatinya dan memang mereka menyediakan waktunya dan tenaga, kasih sayang, uang mereka untuk pendampingan. Itu biasanya harus kemana? Kalau misalnya kayak aku pribadi gitu, aku mau dong Bu ikutan gitu kegiatan, itu biasanya aku harus menghubungi kemana? Di Instagram Komunitas Taufan atau di www.komunitastaufan.org.
Di situ ada kontaknya. Oke, jadi buat pemirsa TVmu juga yang pengen ngebantu dalam hal apapun ya gitu, jangan selalu terkungkung sama kalau membantu tuh harus mengeluarkan materi dan segala macam. Sebenarnya bukan betul. Gitu, support waktu itu sebenarnya jauh lebih dibutuhkan gitu. Bolehlah, ayo kita sama-sama bareng-bareng gitu untuk saling support, saling membantu, apapun yang bisa kita lakukan dan kita maksimalkan gitu. Nah, terus selama pandemi tadi sebenarnya sudah disebutkan gitu, ada sedikit perbedaan nih akhirnya gitu, kegiatannya di apa sih, disesuaikan dengan masa pandemi ini sendiri. Itu berarti kegiatan yang tadi dilakukan secara online itu lebih kemana kegiatannya? Untuk pendampingan kayak sharing gitu ya. Terus untuk penyaluran donasi juga sama online. Jadi kalau barang via online, kalau misalnya dalam bentuk finansial ditransfer. Oke, karena benar-benar sudah belum boleh lagi untuk ke visit secara langsung gitu. Ya, lebih banyak menjaga sih ya, menjaga untuk pasiennya sendiri adalah mereka adalah kelompok rentan, kan, betul. Dan menjaga relawan juga supaya mereka tetap sehat, aman. Gitu. Oke, tapi kalau Bu Yeni sendiri, so far sejauh ini masih tetap ada melakukan visit ke? Enggak sih, cuma beberapa kali aja gitu. Jadi memang tetap kita lebih berkontribusi lah, mungkin ini yang bisa kita lakukan untuk negeri ya. Betul. Untuk para teman-teman di luar sana yang memang sudah bekerja keras luar biasa ya untuk mengatasi pandemi ini. Yang bikin aku penasaran adalah kayak gini, mungkin banyak orang yang belum tahu gitu sebenarnya kalau dari keluarga pasien atau dari pasien sendiri yang lebih mereka butuhkan tuh apa sih? Yang lebih mereka butuhkan, yang lebih mereka butuhkan adalah ya tempat untuk bisa sharing. Tapi memang di sini kan memang dibutuhkan juga kemampuan untuk bisa merasakan ya, kemampuan empati, juga pengalaman untuk proses ini, lalu bagaimana juga kita mensupport mereka dalam segi finansialnya, materialnya, itu memang udah satu kesatuan. Iya betul, seperti itu ya, karena memang dia bisa membuat situasi itu memang berubah atau berbeda dari apa yang dibayangkan gitu. Tapi perlahan-lahan memang prosesnya juga tergantung dari karakter kepribadian mereka masing-masing ya, membutuhkan waktu berapa lama. Nah di sini yang pertama sih adalah kepercayaan ya, bagaimana kita sebagai orang luar, orang yang tidak dikenal sama mereka sama sekali, tapi bisa memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa ini loh kita ada satu organisasi yang bisa gitu ya diajak sebagai menjadi teman gitu. Nah kalau yang lainnya kan itu pendukung lainnya betul. Mengikuti. Karena bagaimanapun juga teman berbagi itu memang penting ya gitu, apalagi di kondisi yang gimana sih, maksudnya ini kondisi yang berbeda gitu dari kondisi pada umumnya, pada biasanya. Kalau misalnya nggak ada teman berbagi, rasanya mungkin berjuang sendiri tuh akan jauh lebih berat gitu. Tapi kalau berjuangnya bersama-sama gitu dalam bentuk hal apapun, cuma dilakukan secara bersama-sama, insya Allah minimal bisa meringankan beban, menguatkan lah. Iya betul menguatkan. Tapi aku semoga ini ya, maksudnya ini hanya sekedar untuk biar kita bisa lebih berempati lagi. Aku pengen dong dengerin satu cerita gitu, tapi ini yang selama ini pengalaman dari Bu Yeni gitu, bertemu dengan banyak pasien gitu, seberapa kuat mereka berjuang. Jadi waktu saya 2013 ya, baru saya balik lagi ke rumah sakit itu, saya ketemu sama pasien kecil gitu ya, namanya Zahir. Dia itu sekitar usia 2 tahunan gitu lah. 2 tahunan atau masih kecil ya, bukan 2013 kayaknya, 2014 atau 2015. Karena dia sekarang udah usia 9 ya, berarti berapa, 7 tahun lalu. Iya benar, 2013 2 tahun ya. Nah itu dia itu waktu itu terdiagnosa leukemia ALL waktu itu ya. Dan
di tengah perjalanannya dia itu ternyata menyukai wayang kulit. Oke. Dan itu otodidak karena nonton siaran di salah satu TV, lalu dia mengikuti dengan seksama dan seksama fokus banget gitu. Itu anak bayangin ya usia 2 tahun kan. Dan itu setelah habis tayangannya dia minta nonton itu lagi. Sampai akhirnya si bapaknya yang keluarganya memang nggak ada hobi atau jiwa seninya nggak ada gitu ya. Mereka kan berpikir keras ya gimana caranya sampai akhirnya dicariin lah dalam bentuk DVD gitu ya itunya. Nah lama-lama anak itu ketertarikan itu semakin besar gitu sampai akhirnya dibuatkan dari misalnya wayang-wayang dari kertas karton ya sampai akhirnya memang sekarang udah punya iya koleksi yang lumayan luar biasa karena dan sekarang dia sudah banyak dikenal sebagai dalang cilik gitu. Wah, keren. Itu semuanya dari otodidak aja. Tapi yang sangat luar biasanya itu adalah pertama dia masih kecil gitu kan, dimana anak kebanyakan lebih menyukai karakter gitu ya, karakter superhero atau apalah. Tapi Zahir udah ke situ. Abis gitu kalau dia main wayang kan anak-anak kanker itu nggak boleh tidur larut kan, karena itu akan mempengaruhi gitu kan kesehatannya. Tapi dia kalau udah nonton wayang kulit kan sampai pagi biasanya kan. Iya. Itu tuh jiwanya itu kayak hidup gitu Mbak. Kalau anak lain ibarat kata kalau misalnya dia drop kan harus ditransfusi. Kalau Zahir dia nonton drop, wayang. suruh aja dia nonton wayang. Kalau enggak dia panggil dia buat ngedalang gitu. Itu nyawanya kayak nambah. Keren menginspirasi sekali. Jadi sebenarnya kayak ini ya, kayak pengobatan di luar obat-obatan. Nah, betul. Berdasarkan hobinya dia. Nanti di segmen berikutnya kita bakalan ngobrol lagi ya, contoh kasus-kasus anak-anak, pasien-pasien yang luar biasa juga bisa menginspirasi kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.